Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Agil Ridho, mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Analysis of Covariance atau ANCOVA. Nah, jadi di pertemuan kali ini teman-teman semuanya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari ANCOVA, yang kedua adalah manfaat ANCOVA, dan yang ketiga adalah prasyarat analisis, yang keempat model matematisnya, dan yang terakhir adalah informasi hasil pengolahan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian daripada ANCOVA. What is ANCOVA, teman-teman? Analysis covariance. Jadi ANCOVA atau Analysis of Covariance adalah teknik statistik yang menggabungkan analisis regresi dan analisis varian. ANCOVA berfungsi untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh bebas yang tidak terkontrol, sehingga uji ini sering digunakan untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon dengan mengontrol variabel lain yang kuantitatif. Nah, itu adalah ANCOVA. Jadi ANCOVA ini juga mirip dengan ANOVA. Bedanya ANCOVA di sini dia ada variabel yang lain yang kita kontrol. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan penelitian seperti model pembelajaran A terhadap meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di situ ada variabel atau covariat. Contohnya adalah AQ dari peserta didik. Nah, di situ covariat itulah yang akan kita kontrol melalui uji ANCOVA ini. Kemudian manfaat daripada ANCOVA. Yang pertama yaitu meningkatkan presisi rancangan penelitian. Karena memang variabel yang lain itu kita kontrol untuk agar dia itu tidak mempengaruhi hasil penelitian kita atau tidak mempengaruhi variabel terikatnya. Makanya ada covariat yang kita harus kendalikan juga. Itu akan meningkatkan presisi rancangan penelitian kita. Dan yang kedua adalah mengendalikan kondisi-kondisi awal dari variabel terikat agar semuanya sama. Yang ketiga adalah mereduksi variabel-variabel luar yang tidak diinginkan dalam penelitian. Ini juga karena ada variabel-variabel yang mengganggu, takutnya itu mengganggu hasil penelitian kita, mengganggu variabel terikat, maka itu harus kita kontrol juga. Nah, itu salah satu beberapa manfaat dari uji ANCOVA ini. Yang ketiga adalah prasyarat analisis ANCOVA. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk kita melakukan uji ANCOVA ini. Yang pertama yaitu data berdistribusi normal. Dan yang kedua adalah varians dalam kelompok harus bersifat homogen. Yang ketiga, koefisien arah regresi tidak sama dengan 0. Yang keempat, kovariabelnya harus berskala, interval atau rasio. Dan yang kelima, variabel terikat harus berskala, interval atau rasio. Dan yang terakhir adalah variabel bebas harus berskala nominal dan ordinal. Ordinal teman-teman. Kemudian untuk model matematisnya. Jadi untuk model matematis dari ANCOVA ini yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus BXIJ plus epsilon IJ. Di mana I adalah 1, 2 sampai seterusnya, J adalah 1, 2 sampai seterusnya, dan YI ke J nilai variabel dependent pada perlakuan ke I observasi ke J. Gitu. Untuk XIJ nilai kovariat pada observasi yang bersesuaian dengan YIJ. Tau I pengaruh perlakuan ke I, sedangkan B-nya adalah betanya adalah koefisien regresi linear. Nah, teman-teman semuanya, di ANCOVA ini ternyata ada 2 SS type atau tipe dekomposisi, penguraian. Nah, itu ada 2, yang tipe 1 dan juga tipe 3. Nah, perbedaannya adalah kalau tipe 1, pengujian hipotesis hanya dilakukan 1 kali, yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap perubahan responnya. Kalau tipe 3,
Pengujian hipotesis dilakukan 2 kali, yaitu untuk mengetahui adanya hubungan linier antara kovariat dengan peubah respon dan untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah responnya. Nah, itu perbedaan antara tipe 1 dan tipe 3. Nah, di SPSS teman-teman semua, ini yang harus difahami dan harus dimengerti adalah di SPSS itu defaultnya itu tipe 3. Di SPSS itu adalah tipe 3. Jadi kalau kita mau merubah ke tipe 1, maka itu nanti akan dijelaskan di bagaimana ketika cara uji menggunakan SPSS-nya. Kemudian informasi hasil pengolahannya. Yang pertama yaitu pengujian untuk mengetahui hubungan linier antara kovariat dengan peubah respon dengan menghilangkan pengaruh perlakuan. Jika angka signifikansinya 0,05 maka H0 ditolak. Tidak ditolak, yang berarti tidak hubungan linier antara kovariat dengan peubah responnya. Sebaliknya, jika angka signifikansinya kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti hubungan linier antara kovariat dengan peubah respon. Yang kedua yaitu pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan perlakuan terhadap peubah respon dengan menghilangkan pengaruh kovariatnya. Jika angka signifikansi 0,05 maka H0 lebih dari 0,05 ya, maka H0 tidak ditolak. Tapi jika angka signifikansinya 0,0 kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak. Gitu. Iya. Thanks for attention. Mungkin itu saja teman-teman semuanya untuk di pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tentang apa itu ANCOVA, bagaimana model matematisnya, dan juga bagaimana cara kita membaca hasil daripada ANCOVA itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.